Jejak tangan energi yang sangat besar muncul di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Itu segera berhenti sejenak sebelum membawa tekanan yang luar biasa kuat dan fluktuasi energi saat itu bentrok dengan keras terhadap energi longsword yang melesat. Bang! Dua serangan yang sangat menakutkan bertemu di langit sesaat kemudian. Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Meski sudah bersiap untuk itu, masih ada cukup banyak orang yang telinganya berdenging beberapa saat. Bahkan penglihatan mereka menjadi sedikit kabur. Gelombang riak energi seperti zat berfluktuasi dengan liar dari tempat di mana dua serangan ganas itu bertabrakan. Bahkan ruang itu sendiri telah terdistorsi di bawah tabrakan energi yang menakutkan ini. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkan serangan yang dilancarkan kedua orang itu. Ruang yang terdistorsi juga menyelimuti tempat di mana Xiao Yan dan Yun Shan berdiri. Karenanya, banyak tatapan yang melihat ke langit tidak tahu siapa di antara dua orang ini yang mendapatkan keuntungan dalam tabrakan energi yang menakutkan ini. Riak energi yang menyebar di udara perlahan memudar di depan fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya beberapa saat kemudian. Ruang terdistorsi itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Setelah ruang pulih, dua sosok di langit yang jauh muncul di depan pandangan semua orang. Semua orang tanpa sadar menjadi terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang muncul di langit. Pada saat ini, kedua lengan Xiao Yan terkoyak, memperlihatkan lengan telanjangnya. Ada juga banyak jejak darah kecil yang menutupi lengannya. Wajahnya juga sedikit pucat dan di sudut mulutnya ada bekas darah yang samar-samar. Aura awalnya yang kuat juga menjadi jauh lebih lemah saat ini. Jelas, tabrakan besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya masih mengguncangnya sampai dia menerima beberapa luka serius meskipun dia dianggap telah menerimanya. Meskipun Xiao Yan tampak sengsara, Yun Shan di sisi lain juga tidak aman dan sehat. Pakaiannya sama rusaknya dan tangannya yang keriput yang terlihat di luar lengan bajunya sedikit gemetar. Seutas darah mengikuti telapak tangannya dan mengalir ke bawah sebelum akhirnya bergerak di sepanjang jarinya dan dengan tenang menetes ke bawah. Cukup banyak orang yang diam-diam menghirup udara sejuk saat mereka memandang Yun Shan dengan darah menetes dari tangannya. Tatapan mereka segera menatap pemuda berjubah hitam itu dengan heran. Tidak ada yang menyangka orang ini dapat menerima pukulan menakutkan dari Yun Shan sebelumnya dan juga menyebabkan beberapa luka muncul di tubuh Yun Shan. Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya di medan pertempuran yang kacau juga mengungkapkan ekspresi kaget saat mereka melihat ke arah Yun Shan, yang menunjukkan tangan gemetar dan ekspresi air gelap. Meskipun mereka selalu memiliki kepercayaan pada Xiao Yan, hati mereka masih tanpa sadar bergetar ketika mereka secara pribadi menyaksikan Xiao Yan menerima serangan menakutkan yang dapat melukai serius bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Yun Yun di panggung pernikahan juga diam-diam menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak terbunuh oleh serangan Yun Shan. Namun, emosi yang rumit melintas di wajahnya yang cantik ketika dia melihat darah menetes dari tangan Yun Shan. Dia tidak ingin melihat Xiao Yan mati di tangan Yun Shan, tetapi dia juga tidak ingin melihat Yun Shan dibunuh oleh Xiao Yan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa menunggu dengan tenang akhir dari pertempuran di bawah ini. Dasar anak nakal. Sungguh tak terduga bahwa leluhur ini masih meremehkanmu pada akhirnya. Ekspresi Yun Shan muram saat tangannya mengusap jubahnya dan mengeluarkan darah segar di atasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang auranya agak lamban. Dia berbicara dengan suara yang padat, sepertinya teknik Dou sebelumnya adalah kelas yang cukup tinggi kan? Dou yang dibutuhkannya juga harus sangat bagus. Berapa kali harus Anda dapat menggunakannya? Xiao Yan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya saat dia berkata dengan lemah, cukup untuk memberitahumu apa itu luka serius. Apakah begitu? Yun Shan tertawa dengan sikap dingin dan kelam sambil berkata, teknik Dou Mu sebelumnya mungkin memang memiliki kekuatan besar yang bahkan aku tidak berani anggap remeh. Namun, saya khawatir itu masih sedikit kurang jika Anda ingin mengandalkannya untuk membunuh Dou Zong. Xiao Yan menyipitkan matanya. Tinjunya juga perlahan mengencang. Meskipun kata-kata Yun Shan memang membuat orang jengkel, itu juga benar. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan segel gunung terbuka, ini, yang tidak begitu dia kenal, untuk menetralkan serangan Yun Shan yang sangat kuat juga sudah cukup luar biasa.
Kecuali jika Yunshan hanya berdiri di sana dan dengan paksa menerima pukulan tanpa pertahanan apapun, mencoba mengandalkan ini untuk mengalahkannya dalam sekali jalan kemungkinan akan sangat sulit. Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan tatapannya juga melirik situasi pertempuran di sisi Yao Lao. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Pada saat ini, Yao Lao dan pelindung Wu itu pada dasarnya turun ke jalan buntu panas yang luar biasa. Kedua belah pihak menggunakan semua gerakan pembunuhan mereka dengan banyak situasi berbahaya yang berulang kali muncul. Namun, mereka masih mempertahankan keseimbangan yang aneh. Tidak peduli bagaimana mereka meningkatkan kekuatan mereka masih mengalami kesulitan yang menyebabkan pihak lain merasakan bahaya yang sebenarnya. Dari tampilan situasinya, dapat dikatakan bahwa Yao Lao memiliki sedikit keuntungan, tetapi Xiao Yan, yang dengan jelas memahami Yao Lao, tahu bahwa karena dia adalah tubuh spiritual, daya tahan Yao Lao jauh lebih rendah daripada seorang elit Douzong meskipun dia memiliki kekuatan untuk melawan satu. Oleh karena itu, kebuntuan semacam ini sebenarnya tidak terlalu menguntungkan Yao Lao. Setelah pelindungmu berhasil mengambil kesempatan ketika kekuatan Yao Lao melemah, Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dari medan pertempuran. Dia sekali lagi melihat ke medan pertempuran besar yang kacau di kejauhan. Pertempuran dan pembunuhan di sana bahkan lebih kacau dan intens. Sering ada beberapa ahli yang jatuh darinya dengan luka serius, berakhir dengan nasib yang tidak diketahui. Sekte Mistik Laut dapat dikatakan telah mengirimkan semua elit mereka pada saat ini, berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan tajam oleh para ahli dari aliansi. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu Hai Bodong dan beberapa orang lain di dalam medan pertempuran yang kacau balau. Dia menghela nafas lega. Beruntung mereka berada dalam situasi yang menguntungkan dalam pertukaran ini antara ahli tingkat atas. Sepertinya jika mereka diberi waktu yang cukup, mereka akan bisa mengalahkan lawan mereka. Pada saat itu, begitu Hai Bodong dan para ahli lainnya berhasil membebaskan diri, medan pertempuran yang kacau ini akan mulai menstabilkan dirinya sendiri. Selama pergerakan pandangannya, Xiao Yan juga melirik ke area di bawah Misty Cloud Mountain. Ada suara samar pembunuhan yang dikirim dari sana. Sepertinya 100.000 tentara kekaisaran yang kuat di dasar gunung telah memulai serangan mereka. Saat ini, pembunuhan dan pertempuran telah meletus di hampir dari setiap tempat di Misty Cloud Mountain. Sekte ini, yang biasanya sunyi, sekarang seluruhnya diliputi badai yang sangat berdarah. Tatapan Xiao Yan menyapu sekali sebelum ditarik dengan cepat. Dia perlahan menghembuskan nafas udara dan matanya berkedip saat dia melihat Yunshan di depannya, yang menunjukkan senyum buas di sudut mulutnya. Xiao Yan menurunkan pandangannya sedikit dan melirik cincin putih padat di jarinya. Setelah beberapa saat ragu-ragu di dalam hatinya, Xiao Yan mengatupkan giginya dengan keras. Kemungkinan dia hanya bisa menggunakan senjata pembunuh ini jika dia benar-benar ingin mengalahkan Yunshan. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia berhenti ragu-ragu saat dia menggerakkan tangannya. Sekelompok pil obat muncul di tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan sekuat tenaga. Douki kelelahan oleh Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari kombinasi dua jenis api surgawi, tidak kurang dari menggunakan Open Mountain Seal. Douki yang diperlukan untuk penggabungan tiga jenis api surgawi secara alami meningkat beberapa kali lipat. Oleh karena itu, saat ini dia perlu keluar semua dan memungkinkan Douki di dalam tubuhnya untuk dipertahankan pada kondisi terisi. Xiao Yan menelan pil obat itu ke perutnya, tetapi tidak mengalihkan perhatiannya untuk memperbaikinya. Karena memiliki Heavenly Flame, seperti Glazed Lotus Core Flame, dia tidak perlu terlalu memperhatikan pil obat yang dia telan. Api surgawi akan secara otomatis memperbaiki mereka. Akhirnya, mereka akan berubah menjadi Douki paling murni yang akan mengalir ke pembuluh darahnya yang luas. Wajah Yunshan berkedut sedikit saat dia melihat bagaimana Xiao Yan memakan pil obat dengan liar. Meskipun dia adalah seorang elit Douzong, pil obat yang dia simpan secara alami tidak akan melebihi koleksi kaya Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya dan melihat Douki Xiao Yan yang kelelahan perlahan pulih dengan bantuan pil obat. Tentu saja, secara alami tidak mungkin bagi Yunshan untuk menunggu Xiao Yan dengan bodohnya memulihkan Doukinya. Oleh karena itu, saat Xiao Yan menelan pil obat itu, tubuhnya bergerak tiba-tiba dan segera muncul di depan Xiao Yan dengan cara yang aneh. Tangannya menebas tenggorokan Xiao Yan.
Di bawah penutup douki yang berwarna hijau tua itu, kukunya tidak lebih lemah dari bilah tajam. Tubuh Xiao Yan sedikit bersandar ke belakang dan tangan Yun Shan dekat dengan leher Xiao Yan saat mengiris udara. Angin dingin yang pekat menyebabkan kulit Xiao Yan terasa dingin. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat tubuhnya bersandar. Tubuhnya langsung kabur. Saat dia melakukannya, dia menjentikan jarinya dan penguasa Xuan berat menyala dan muncul. Kakinya dengan keras menendang gagang penguasa dan penguasa berat itu membawa kekuatan ganas yang ditembakkan ke arah Yun Shan yang ingin mengejar. Penguasa berat yang bergegas menyebabkan tubuh Yun Shan berhenti. Dia dengan kejam menghancurkan tinjunya ke depan dan mengirim penguasa berat itu terbang. Jari Xiao Yan bergetar tepat saat Yun Shan mengirim penguasa berat itu terbang. Cincin berwarna putih pekat pecah dan sekelompok api putih pekat yang ganas dengan cepat muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan merobek, Glazed Lotus Core Flame, pada saat yang sama dia melihat nyala api putih yang pekat muncul. Yang pertama berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan yang tak terlihat. Segera setelah itu, Xiao Yan bertepuk tangan tanpa ragu-ragu dan Green Lotus Core Flame, dan Fallen Heart Flame, ditekan ke dalam kelompok api berwarna putih yang pekat. Ruang di sekitar Xiao Yan mulai bergetar ketika tiga jenis api surgawi melakukan kontak. Ekspresi Yun Shan berubah drastis saat melihat ulah Xiao Yan. Dia bisa merasakan tiga api berwarna berbeda di depan Xiao Yan mendapatkan energi yang sangat menakutkan. Xiu! 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 Tubuh Yun Shan langsung menghilang pada saat yang hampir bersamaan. Dia harus menghentikan serangan menakutkan dari Xiao Yan ini. Jika tidak, Yun Shan, yang telah berubah menjadi bayangan hitam yang melesat, juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Sayap hijau kehitaman di punggungnya mengepak. Kedua tangannya dengan erat memegang kumpulan tiga api berwarna berbeda, yang dengan cepat bercampur, saat tubuhnya dengan cepat mundur. Selain menghindari, Xiao Yan juga menjentikan jarinya dan beberapa botol giok tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan. Ada teratai api seukuran telapak tangan di dalam masing-masing botol giok. Bang! 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 Botol giok itu terbang keluar dan segera mengeluarkan suara letusan yang kacau seperti petasan, di tempat yang tidak jauh dari Yun Shan. Meskipun teratai api kecil ini tidak dapat menyebabkan banyak luka pada Yun Shan, mereka memang mampu memperlambat kecepatan pengejarannya. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menghentikan sikap kaburnya dari jarak dekat ketika Yun Shan menerobos ledakan teratai api yang tak henti-hentinya. Bang! 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 Tatapan Yun Shan perlahan bergeser dari wajah Xiao Yan yang pucat dan lemah yang membawa kesungguhan sebelum akhirnya berhenti di tangannya. Pada saat ini, Yun Shan tiba-tiba mengecilkan matanya. Xiao Yan mengepakkan sayap hijau kehitaman di punggungnya ke udara. Wajahnya pucat putih saat napasnya menjadi sangat lelah. Sebuah kaki teratai api dengan lebar tiga warna berbeda dengan lembut mengambang di atas telapak tangannya. Energi yang sangat liar dan keras perlahan merembes keluar, menyebabkan kejutan melonjak di wajah semua orang yang hadir,